Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas tentang segitiga siku-siku khusus. Nah, perbandingan sisinya seperti apa? Kita masih lanjut materi dari teorema Pythagoras ya. Oke, simak baik-baik. Segitiga siku-siku khusus yang akan dibahas ini ada dua macam ya. Pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, berarti nanti sudutnya itu 45 derajat. Lalu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, kalau salah satu sudutnya 30 derajat, berarti sudut lainnya 60 derajat. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada segitiga siku-siku, di mana dia sama kaki, panjangnya sama nih jadi kakinya, maka sudut yang terbentuk 45 derajat dan 45 derajat. Lalu segitiga bentuk yang seperti ini, jadi segitiga siku-siku yang satu sudutnya 30, yang satu sudutnya 60. Bagaimana perbandingan besar panjang sisinya? Oke. Pertama, segitiga siku-siku yang sama kaki dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Maka perbandingannya adalah seperti ini nih. 1, 1 akar 2. Nah, AB itu adalah sisi di depannya sudut 45 derajat yang C ini ya. Lalu BC juga sisi di depan sudut 45 derajat. Sedangkan AC itu atau sisi miring, sisi di depan sudut yang 90 derajat. Maka perbandingan sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Jadi yang di depan yang 45 itu 1, depan yang 45 1, depannya 90 derajat itu akar 2. Ini sengaja tidak mematenkan nama panjang sisinya. Jadi nama sisinya tidak mispatenkan, tapi konsepnya saja bahwa yang di depan yang 45 itu perbandingannya 1, depannya 90 itu akar 2 ya. Jadi apapun namanya insya Allah kalian bisa, yang penting diingat sudutnya ya. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudut 45 derajat atau siku-siku sama kaki, perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Lalu bagaimana dengan segitiga siku-siku yang satunya lagi nih? Jika segitiga siku-sikunya salah satunya sudutnya 30 derajat, maka perbandingannya seperti ini. 1 banding akar 3 banding 2. Nah, di mana CD itu adalah sisi di depannya sudut 30 derajat, sudut yang paling kecil ya. Lalu AD itu sisi di depannya sudut 60 derajat, yang 60 derajat. Lalu yang siku-sikunya itu di hadapannya adalah sisi AC. Maka perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2 ya. Jadi 30, 60, 90 itu perbandingannya 1 akar 3 sama 2. Ini ya berbanding lurus ya. Jadi semakin besar sudut di hadapannya, maka sisinya juga semakin panjang. Jadi ingat ya, sisi di depan 30 itu 1, di depan 60 akar 3, di depan 90 tuh 2. Coba Miss ulang lagi. Pada segitiga siku-siku sama kaki, coba, maka sudutnya kan 45 dan 90. Maka perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Dan satu lagi, pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30, maka ada sudut 30, 60, 90. Dan perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Oke, bisa ya? Kita coba soalnya. Oke, contoh yang pertama nih. Nah, pertama itu diketahui segitiga PQR siku-siku di P dan besar sudut Q 45 derajat. Oh, 45 derajat berarti kalian langsung ingat nih. Oh, berarti perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Supaya lebih teliti, kita gambar saja dulu nih. Nah,
Miss gambarkan bahwa ini segitiga siku-siku sama kaki ya. Siku-sikunya di P. Lalu sudut Q-nya 45 derajat, maka R-nya juga 45 derajat. Perbandingannya gimana? 1 banding 1 banding akar 2. Nah, tuliskan dulu di sini. Maka PQ banding PR banding QR itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Ternyata kita tahu bahwa PQ 7. Berapakah PR? Berapakah QR? Oke. Gimana cara mengerjakannya? Nah, satu-satu nih. Kita misalkan mau cari apa dulu nih? Cari PR. Nah, cari PR maka kan perbandingannya adalah kita ambil 7 banding PR sama dengan 1 banding 1. Maka PR sama dengan kali silang 7 kali 1 per 1. Maka PR-nya adalah 7 cm. PR dapat. Sekarang nyari QR. Kita pakai perbandingan yang PR lagi. Kenapa kita pakai perbandingan yang PR? Karena yang diketahui, pakai PR, PQ. Kenapa kita pakai perbandingan yang PQ? Karena yang diketahui ya PQ. Maka penulisannya adalah 7 banding QR sama dengan 1 banding akar 2. Maka QR sama dengan kali silang 7 kali akar 2 per 1. Sama dengan 7 akar 2 cm. Oke, mudah ya. Jadi kita pakai perbandingan. Oke, satu soal lagi nih biar lebih mantap. Nah, yang ini segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, diingat perbandingannya gimana? Oh, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Yang di depan sudut yang terkecil 1. 60 akar 3. Yang sisi miring 2. Kita tulis deh perbandingannya. Perbandingan dari P banding Q banding 5 sama dengan P-nya berapa? P-nya itu akar 3. Q-nya 1 banding 5. Nah, caranya mirip kayak tadi ya. Pertama, kalau kita mau nyari P, berarti P. Kok ini 5? Sebentar dihapus. Salah tuh. Ini 2 ya sayang ya. Ini 2. Oke, balik lagi perbandingannya berarti P banding 5 sama dengan akar 3 banding 2. Jadi kalau kita mau nyari P, yang Q-nya kita tutup dulu gitu. Kita hilangkan dulu, jangan kita lihat ya. Nah, terus kali silang nih, berarti P sama dengan akar 3 dikali 5 per 2. Berarti P-nya adalah 5 per 2 akar 3 cm. Ini untuk P-nya. Terus Q-nya gimana? Nah, kalau nyari Q berarti Q per 5 sama dengan 1 per 2. Berarti kali silang ya. Berarti Q-nya adalah 1 kali 5 per 2. Sama dengan 5 per 2 cm. Oke, mudah ya. Jadi intinya kita ingat dulu tuh perbandingan sisi segitiga siku-siku khususnya. Kalau udah baru tinggal kita bandingkan. Gimana sih tadi caranya? Nah, Miss ulangi lagi nih di sini. Jadi misalkan yang bawah aja ya langsung ya. Kan kita punya perbandingannya P banding Q banding 5. Itu perbandingannya adalah akar 3 banding 1 banding 2. Nah, ketika kita mau nyari P, maka ini kita tutup nih. Jangan kita hiraukan si Q sama 1 ini karena kita urusannya cuma sama P.
Maka kita tulisnya perbandingannya P banding 5 sama dengan akar 3 banding 2. Jadi Ki sama satunya kita anggap nggak ada dulu. Nah, baru selesainya kita kali silang. Maka P sama dengan akar 3 dikali 5 bagi 2. Demikian juga ketika Ki. Ketika kita mencari Ki, P-nya jangan kita hiraukan. Maka kita fokus sama ini saja. Ki 1, 5, 2. Maka Ki banding 5 sama dengan 1 banding 2. Menyelesaikannya tinggal kita kali silang. Maka Ki sama dengan 1 kali 5 lalu dibagi 2. Gitu, oke? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Silahkan kalau ada yang kurang paham seperti biasa diputar lagi videonya, disimak baik-baik lagi. Kalau masih belum paham juga boleh tanya Miss langsung. Komen saja di video ini, nanti insya Allah langsung Miss jawab. Kalaupun masih butuh penjelasan lebih lanjut lagi, request aja, insya Allah nanti Miss buatkan videonya. Oke? Ketemu lagi dengan Miss Sari di video-video Miss Sari berikutnya ya.